tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ya, kanan kiri di kanan YouTube, di kiri IG. Siap bro, siap. Ini mungkin pertama bisa saya perkenalkan diri dulu. Siapa sih Luffy, Mail, atau panggilan yang lain? Di sini saya sebagai calon ketua IAIF yang berbackground dari F2008. Kenapa saya berani mencalonkan diri? Ya ini saya bawa CV saya ini. CV saya ya yang pertama saya masuk ke kepengurusan HMIF. Dulu masih Himakom tahun 2010-an, baru awal-awal mau diganti HMIF itu itu saya menjadi Kominfo yang diketuai sama Mas Hafiz waktu itu. Terus habis itu next kepengurusan itu udah berganti menjadi HMIF. Di situ saya menjadi litbang, menjadi staf litbang yang dipimpin oleh Eka Afriandi. Kemudian yang di dalam kampus itu ada namanya IFDEN, Informatic Coordinator. Itu mapala satu-satu yang ada di Informatika Undip, yang didirikan dan dibentuk pengurusannya itu pada tahun 2012 kalau nggak salah 2012. Di situ ikut urun rembuk buat mendirikan mapala itu sendiri, Informatik Coordinator. Ya di situ yang dipimpin oleh awal kepengurusan pertama, presidennya itu ada Mas Dwi Kusrianto Putro, itu presiden pertama IFDEN, Informatik Coordinator. Nah, di situ saya sebagai anggotanya sampai dengan kepengurusan selanjutnya. Kemudian di luar dari kampus saya pernah ikut serta berkecimpung di komunitas sosial yang dibentuk tahun 2013, tanggal 13 bulan September. Aku dan teman-teman dan rekan-rekan itu membentuk komunitas sosial namanya Tangan Kedua. Di situ banyak dari teman kita informatik juga membernya. Ya kebetulan saya di situ menjadi ketuanya. Ya setelah berdiskusi dengan banyak pihak ya, akhirnya saya jadi ketuanya. Terus sekarang ini saya berdomisili di Jakarta. Jadi bekerja di salah satu perusahaan farmasi. Ya di situ saya di bawah kepengurusan namanya staf digital marketing. Kemudian saya juga menjadi salah satu pionir untuk trigger untuk terbentuknya sebuah wadah alumni khususnya Informatika Undip. Di situ saya mencoba untuk merangkul seluruh elemen Informatika Undip, khususnya yang alumni. Ya di situ akhirnya terbentuk dan diskusi berat. Kemudian ada pertanyaan ya dari Sekar Sae, kenapa jadi ketua IAIF ya? Nggak takut bentrok apa mas sama kerjaan? Untuk masalah bentrok sih pasti ada ya. Jadi lebih kita gimana caranya memanajemen waktunya gimana agar porsi untuk IAIF dan porsi untuk kerjaan ya tetap prioritasnya kan ke kerjaan. Gimana kita mau bangun sebuah komunitas sosial sedangkan diri sendiri aja nggak bisa dibangun, kan nggak bisa dong, nggak bisa berbagi sedangkan diri sendiri aja kekurangan aktivitas apa gimana gitu. Jadi intinya tetap prioritasnya itu di kerjaan, baru kita merangkul ke IAIF kayak gimana gitu. Nah untuk masalah konkret rangkul kerjaan dengan IAIF bentrok apa enggak ya, tadi urusan manajemen waktu itu aja sih. Aku lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua dari ZA4116. Ini kayaknya dari Mbak Zara ini. Gimana merangkul alumni
yang nggak interest sama acara perdana besok. Mungkin ini merangkulnya dalam artian gimana caranya ngerangkul itu ya, gimana gabung ke IAIF ya. Yang jelas kita ngerangkulnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, kegiatan-kegiatan yang positif, eh, yang kegiatan berkesinambungan dari misi saya. Kemarin kan udah dijelaskan di apa ya, di IG ya, misi saya untuk menggabungkan 3 entitas itu. Gimana sih caranya ya, ditarik, diajak, ini loh misi saya ini, ayo kita bangun bareng-bareng gitu. Ini ada Ita Susanto. Wah, ini Mbak Ita ini kayaknya 2008 ini Mbak Ita ini. Wadah untuk menyatukan alumni apa cuma di reuni akbar ini aja atau ada rencana ke depan juga? Oh, untuk wadahnya itu wadahnya IAIF. Oke, kita sepakat wadahnya IAIF dah. Untuk ngerangkulnya bersama-sama ya kita bentuk sebuah acara, mungkin acara yang ya tadi yang menyambungkan 3 entitas tadi. Misal setiap tahun sekali ada pertemuan untuk mahasiswa dengan alumni, misal kayak gitu. Terus dari apa namanya, setahun sekali kita kumpul per regional dalam artian IAIF per regional. Misal kayak sekarang itu yang udah kebentuk itu misal Jakarta, terus habis itu DIY Jateng sama Jawa Barat, sama satu lagi nih yang muncul dari luar Jawa, grup luar Jawa yang sekarang dimuatin sama Mas Rian ya. Ya di situ mungkin tiap tahunnya akan diadakan event untuk gimana sih guyupnya itu, baru nanti misal ada kegiatan besar baru per regional diundang bareng-bareng lagi. Jadi nggak cuma satu dobrakan reuni akbar besok ini, enggak ya, pasti ada proker-proker keberlanjutan untuk menggabungkan kita bersama-sama ya. Tadi 3 entitas tadi ya, 3 entitas mahasiswa, alumni, dan civitas akademis. Ini ada Mas Ridi. Wah, ini Mas Ridi ini mantep Timael. Mas Ridi ini calon dialog yang kedua ya, calon ketua dialog yang kedua nanti jam 19.00. Wah, malam Mas, malam ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari YouTube nih, dari Mas Rido Kamil. Kalau udah jadi ketua datang reunian nggak Mas? Wo ya datang tuh ya, datang tuh, wong pionir kok. Iya enggak, masa nggak datang? Terus nanti yang apa namanya, yang pidato siapa coba? Gitu. Oke Mas Rido Kamil ini 2010 semangatnya luar biasa loh ya, sip lah pokoknya. Oh, ini dari Mbak Zara yang di IG nih ya, yang di IG itu ada, kalau nggak kepilih gimana Il? Kalau nggak kepilih ya tetap bantu siapa yang kepilih dong untuk 4 tahun ke depan. Udah jelas itu pasti, karena visi misi yang aku bawa sekarang aja udah gimana caranya bangun IAIF gitu loh. Jadi nggak cuman aku jadi ketua atau memimpin IAIF, enggak ya, kita bangun bareng-bareng. Dari bareng-bareng itu kan menjadi sebuah momen yang berarti, berarti banget gitu Mbak Zara. Oke. Terus Ridho Kamil nih yang di YouTube, kira-kira butuh wakil gak Mas? Ya butuh dong ya, wakil itu kan buat mengingatkan atau mengatur segalanya selain ketua otomatis. Kira-kira butuh wakil itu. Ada Mas Aska Fikri. Wah, apa sih benefit yang didapat Mas Mail dengan mencalonkan diri sebagai ketua IAIF? Yang jelas yang pertama ya, benefitnya apa? Yang pertama itu benefitnya kebersamaan, kekeluargaan itu udah pasti. Gotong royong antar alumni itu pasti. Kita bagi share tentang info, entah itu dunia kerja, entah itu dunia wawasan dari setiap alumni kan banyak tuh kan. Ya kan benefitnya kita dapat dari situ, sharing-sharing itu. Terus juga kita juga bisa bantu adik-adiknya mahasiswa yang aktif sekarang gitu. Gimana sih dunia kerja, kita bisa sharing gitu. Lagian juga di jurusan juga misal gitu. Oh gini lupa dunia kerja kayak gini. Ya itulah poin plus yang mungkin awang-awang itu nggak bisa dirasakan ya, terjunlah, makanya kita bangun bareng-bareng gitu ya. Kemudian dari pertanyaan IG ya, Putu, proker andalannya apa nih Il? Wah, ini proker andalan saya itu mengacu pada misi saya, menggabungkan 3 entitas tadi, mahasiswa, alumni, jurusan. Misal nih ya, ada
bayangan saya itu kok ada sebuah proker yang diskusi antara mahasiswa dengan alumni, alumni dengan jurusan, jurusan dengan alumni. Nah, jurusan dengan alumni itu konkretnya kayak gimana? Jurusan dengan alumni itu konkretnya yang misal bimbingan, ini loh dunia kerja untuk yang ini khususnya alumni yang fresh graduate ya. Ini loh dunia kerja, kamu harus siap-siap kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah, alumni ke jurusan sama kebalikannya tadi, cuman yang alumni ke jurusan itu alumni yang mungkin udah 1 tahun udah lulus nih, 1 tahun udah lulus ya. Kita berbagi pengalaman di dunia kerja, kita share ke jurusan gitu. Oh gini loh Pak, gini mungkin bisa dirubah sistem, mungkin loh ya, mungkin bisa dirubah sistem kerjanya menyesuaikan adaptasi pekerjaan yang ada di luar gitu. Itu contoh proker andalan. Ini ada Anggoro, Mas Mail, kalau temanmu ada yang belum bayar iuran piye Mas? Iuran itu kan sifatnya itu kan gotong royong ya, sifatnya gotong royong. Jadi IAF terbentuk itu ya mungkin nggak sekedar sebuah materi sih, semangat juga perlu, tapi kan untuk mengumpulkan semangat yang masalah geografis yang berbeda-beda atau event yang berbeda-beda, ya itu bayarnya dana gotong royong tadi gitu loh, untuk iurannya itu. Ya mungkin untuk saat ini ya banyak kendala, yang kemarin itu banyak kendala. Mas gimana nih Mas, aku baru lulus nih gini dan bla 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 bla, dengan alasannya itu ya kalau pengen memeriahkan, ya walaupun bukan masalah materi aja nih ya, memeriahkan, ya ikutlah gotong royong gitu sih ya. Ini bukan hanya sekedar materi aja sih, tapi semangatnya juga gitu gitu. Mas Muhammad Fikri Muklisin, pada acara reuni nanti apakah melibatkan rekan-rekan himpunan? Kalau rekan-rekan himpunan yang panitia sekarang aja itu dipegang sama mahasiswa aktif, dan ketuanya panitia yang ada di Semarang ini, ketua yang ada di Semarang itu adalah ketua himpunan sekarang. Jadi kita masih TikTok sama mahasiswa aktif, sama himpunan juga ada, sama dari panitia Jakarta juga ada gitu. Itu Mas Fikri. Jadi untuk reuni nanti itu aja panitia yang Semarang itu dipegang sama ketua himpunan yang sekarang gitu. Ini ada Mas Abdurrahman, ini Mas Maman bukan sih ya? Mas Maman kayaknya. Ya ini Mas Maman. Biasanya semangat bikin organisasi baru, tapi maintain lah ini sustainability-nya atau keberlanjutan menjadi tantangan yang tidak mudah. Ya memang diakui memang gitu, tapi gimana caranya kita membungkus sebuah organisasi ini, keberlanjutannya itu menjadi semangat kebersamaan gitu loh Mas. Jadi semangat kebersamaan dikala apa ya, lagi sedang down ya kita naikin bareng-bareng gitu. Ya mungkin untuk apa ya, kontribusinya itu bukan kontribusi pengurusnya saja, seluruh alumni itu juga harusnya ikut serta membangun keberlanjutan IAF kayak gimana gitu. Mungkin tuh ya memang bener sih, biasanya sih kayak gitu, wong kadang masjid aja yang dibangun bareng-bareng aja masih tetap sepi ya kan, bener kan. Nah itu contohnya. Nah gimana caranya gitu ya, kita bangun bareng-bareng gitu. Terus ada Mbak Aster. Wah ini istrinya Mas Eki ini. Kok bisa dipanggil Mail lah ini? Yang manggil Mail itu si Prop itu adalah Dwi Kusnanto Putra 2008. Itu dulu pas satu kalau pernah dengar filmnya OB di RCTI, itu kan ada tuh karakter yang namanya Mail. Dia kan ngomongnya asal ceplas-ceplas itu. Dulu pas waktu kuliah itu ya gitu, kuliah semangat gak semangat ya tetap aja ngomong aja ya. Itu kenapa dipanggil sama Mail itu, gara-gara karakter di OB dulu si Mail itu katanya teman-teman mirip Mail RCTI OB gitu katanya. Tapi ya namanya tetap Luffy Muhammad Nur Putra Utomo. Artinya apa? Luffy itu halus, Muhammad ya kanjeng Nabi ya. Nur Putra Utomo, Nur itu cahaya, Putra itu anak, Utomo itu pertama.
yang dipertamakan. Jadi kehalusan Nabi Muhammad mencari anak pertama. Wes gaya banget, gaya banget. Terus ini aku beralih ke IG ya. Kamu kenal Ridi nggak? Ini dari Mbak Cut nih. Kamu kenal Ridi nggak? Menurutmu Ridi itu orangnya gimana? Wah, Ridi itu supel. Dia tuh supel. Dia tuh aktif, suka guyup juga. Mungkin juga ulet gitu kayaknya. Tapi kadang-kadang tuh agak gelior-gelior itu suka bercanda, tapi bercandanya dalam artian yang masih lurus dengan apa yang dituju sama dia gitu. Gimana caranya ini dari Mbak Lupilo, gimana caranya merangkul para alumni biar mereka mau ikut event tanpa ada rasa minder dengan alumni lainnya. Bentar dulu, rasa mindernya itu rasa minder apa dulu nih? Mungkin masalah apa ya? Keluarga kan nggak mungkin, ekonomi mungkin yang lebih masuk itu ekonomi. Gini aja deh, kita beri konsep reuni IAIF itu biyen konco, saiki dulur. Udah enggak ada minder-mindernya kan. Biyen konco, saiki dulur. Enak kan? Ya kalau sama saudara sendiri gimana mau ulang kesal juga sok gitu loh, monggo gitu loh. Mungkin kita juga ngasih masukan sebagai seniornya yang jadi kakak atau adiknya yang junior yang jadi adik gitu. Atau temannya yang jadi saudara gitu. Itu enggak masalah. Jadi untuk gimana caranya merangkul para alumni biar mereka mau ikut event tanpa ada rasa minder dengan alumni lainnya adalah ya itu kita ganti konsepnya menjadi biyen konco saiki dulur ngono. Mas Heru Eropa ini pertanyaannya luar biasa dari IG dari Mas Hafid 2007. Ini suaminya Mbak Anggun. Setelah calon ketua IHF dan nantinya kepilih jadi ketua, apakah ada keinginan menjadikan langkah ini sebagai batu loncatan untuk terjun ke kancah politik? Nah ini, jangankan memikirkan kancah politik Mas. Ini dari aku sendiri yang sekarang ya, memikirkan itu sebagai batu loncatan saja kagak gitu loh. Jadi belum konsentrasi saya itu sekarang itu pengennya merangkul semua alumni dulu dari berbagai tingkatan atau angkatan gitu. Jadi biar guyup dulu lah mungkin gitu. Untuk ke kancah politik kayaknya belum kepikiran deh. Gitu sih Mas Hafid. Mbak Aster tanya lagi nih di YouTube. Di setiap ikatan alumni kebanyakan problemnya sama. Hanya beberapa angkatan yang aktif atau hanya beberapa yang aktif. Gimana cara mengatasinya? Untuk masalah aktif atau enggak aktif di sini saya pengennya merangkul. Gimana caranya biar yang kurang aktif itu, ini loh IAF untuk kita dirikan bersama-sama gitu. Ya dari mulai kebetulan saya ini juga jadi ketua panitia reuni yang sekarang. Itu juga saya merangkul seluruh angkatan yang saya temui. Saya merangkul seluruh angkatan dari 2004. Pertama dulu itu 2004 saya ketemu sama Mas Eki sama Mas Heru gitu. Terus habis itu 2005, 2006, 2007 itu juga saya saya berusaha untuk menemui satu-satu. Itu udah contoh konkret saya untuk menggabungkan seluruh angkatan ya. Walaupun entah itu pasif atau aktif di luar konteks itu, dan juga saya berusaha menggabungkan untuk seluruh angkatan sampai ke 2012 gitu. Itu contoh konkretnya Mbak. Jadi untuk masalah aktif pasif itu mungkin ya caranya ngerangkulnya gitu. Ini loh kita bangun bareng-bareng. Ayo kita perlu gitu. Kita perlu semangat IF Undip gitu. Yang dari 2004 yang NIM-nya masih J2F sekarang jadi 1300000 sekian gitu. Mau tanya ini dari Putra Trauma, ini Mas Dwi Kusrianto Putro, ini luar biasa sekali, ini dari Batam. Mau tanya program 100 harinya apa ya. Yang jelas saya programnya pengen share dunia kerja ke adik-adik mahasiswa yang aktif. Khususnya untuk yang mahasiswa stadium akhir. Ya, khususnya untuk itu. Mas Jul itu minder Mas, pernah bilang sama, jangan minder dong.
Biyen kanca saiki dulur ngapa minder-minder kan, dirangkul bareng, gandeng bareng kan, gitu. Itu katanya Mas Rito Kamil, gitu. Jadi kalau misal Mas Rito Kamil ketemu Mas Jul, bilangin aja kayak gitu Mas, gitu. Kan saiki dulur, gitu. Jadi entah kalau kesannya kayak gimana ya udah kita bareng-bareng gitu loh. Ini Juni 2009 ya, Mas Mael IAF ketuanya nanti selamanya seumur hidup apa ada kaderisasi. Untuk masa jabatan IAF dari ADRT yang dibentuk tim formatur itu sementara yang keluar itu masa jabatannya itu adalah 4 tahun. Jadi gitu. Masa kepengurusannya itu 4 tahun. 4 tahun nanti ada regenerasi lagi. Gitu Mbak Yudi. Eka Afriandi, gimana cara menghadapi orang Pisces yang sok jaim dan egois sama Cancer yang melankolis, gimana cara menjadi kuat? Eka Afriandi. Mas Eka Afriandi, saya tuh orang Pisces Mas Afriandi. Saya nggak jaim, saya nggak egois. Saya kan anak huru-hara kayak gini loh. Jaim gimana, egois gimana gitu. Huru-hara mah nggak ada egois-egoisnya. Untuk anak Cancer kan melankolis. Ya justru yang Cancer sama Pisces itu kebalik, melankolis yang di Pisces gitu. Kadang saya juga nangis-nangis sendiri aslinya. Enggak ding. Jadi menjadi kuat itu sebenarnya nggak perlu masukan dari yang lain sih. Sebenarnya buat motivasi sendiri gimana kita berintrospeksi. Semuanya itu entah Pisces, entah Cancer, entah Aries, itu tuh dari diri sendiri aja gitu. Positifin diri sendiri, nanti bakal ya let it flow lah. Ada Rico Estrada. Rico Estrada ini kalau nggak salah 2011 anak Padang ini. Wah aku kan kenal kan guys. Mas marketing ingin dirimu dong Mas Mail. Kenapa kita harus milih Mas Mail sebagai ketua alumni? Saya ya, ini salah satu keunggulanku. Saya udah mengenal seluruh tingkatan dari 2004, nggak seluruhnya, tapi seluruh angkatan ya. Tapi untuk persennya nggak begitu kenal. Dari 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Contoh konkretnya ya, 2004 ada Mas Iqbal, Mas Heru, Mas Eki, terus Mas apa dulu yang kipernya 2004 itu, Mas Fuad, terus ada yang lain gitu. Terus 2005 itu ada Mas Nukson, Mas Tegar, Mas Kaidir. Aku tahu muka-mukanya gitu, tapi lupa gitu. Ya kan jarang ketemu lah, ketemunya tuh besok nih diketemukan. Ayo yang mau ikut, yang belum registrasi buat iuran apa namanya acara besok, yuk monggo kita kenalan lagi lebih dalam. 2006 wow, 2006 malah banyak aku kenalnya, Mas Igri, Mas Bagus, Pak Sekar, Mas Rifa, Mas Rian, terus Mas Januar. Tuh, kalian aja paling mungkin belum tahu tuh Mas Januar, Riko ini ya kan. Terus habis itu 2007 ada Mbak Dini, Mas Agi, Mas Rofik, Mas Ragil dan lain-lainnya. 2008 pasti tahu. 2009 banyak. 2009 ya contohnya Rizwan, Dayat, Triana, Yudit, Puput ya kan. Terus habis itu JJ banyak dan sebagainya. 2010 ada Eko, ada EP, ada Rido, Rana dan lain-lain. 2011 ya kamu tuh Riko Estrada ya kan. Terus Ridi, Adib, kadang Ridi sama Adib tapi juga masih ketukar kadang. Terus 2012 ada Gilang, ada Indah, ada Novi dan banyak lagi. 2013 ada Jihad, ada banyak lah pokoknya. Gitu. Lupi Lumbien konco saiki dulur Sip Mail, soalnya yang selama ini dilihat kan acara reuni sebagai ajang pamer kesuksesan, tapi aku setuju sama konsep. Wah, betul kan? Gitu, makanya gitu aja konsepnya diganti aja. Bien konco saiki dulur gitu aja. Oke? Arjuna, acara reuni dihadapin tiap tahun kah?
nanti kalau tiap tahun ngadain reuni malah jadi bukan reuni enggak sih, bukannya enggak, untuk acara reuninya sih enggak, emang enggak. Acara reuni akbarnya itu 4 tahun sekali. Untuk yang tiap tahun itu per regional, misal ya satu kali pertemuan regional itu buka bersama gitu Arjuna. Mas nanggepin komen yang bilang reuni ini terlalu dini gimana? Enggak, aslinya enggak terlalu dini sih. Kalau enggak dilaksanakan cepet sih, siapa yang jalanin lagi gitu. Masalah acara reuni pembentuk reuni, serangkan ya, reuni pembentukan alumni itu udah dikonsep dari 2 tahun yang lalu gitu. Itu juga dulu kalau nggak salah nih, kalau nggak salah itu ada Mas Bagus, Mbak Khotijah, sama Mbak Sekar. Mbak Sekar itu yang tukang kompor di Jakarta dulu waktu itu 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah gitu. Itu sih. Nah, aku cuman meneruskan konsep-konsep mereka gitu, konsep-konsep mereka. Dan kebetulan sebelum Lebaran kemarin itu kita sempat bahas juga gimana sih kalau ada reuni, kalau ada alumni gitu. Wadah untuk alumni itu pas waktu buka bersama di situ di Jakarta sih, khususnya di Jakarta kemarin, kebetulan kan saya juga di Jakarta gitu. Jadi dari Agustus dari Lebaran, setelah Lebaran kita konsep-konsep kita apa namanya, kumpulkan berbagai tingkatan mungkin. Eh, ada program buat menggait adik-adik yang mau lulus nggak Mas Fael? Ini dari Mirza, ada program buat menggait adik-adik yang mau lulus nggak? Ini salah satu programnya tadi. Jadi yang program aku jawab pertanyaan si Prof tadi, yang program kerja 100 hari itu, yaitu aku pengen diskusi, ada proker diskusi dengan mahasiswa. Ini khususnya nih ya, stadium akhir, khususnya stadium akhir gitu. Jadi mungkin stadium akhir tuh semester 7 ke atas mungkin ya. Untuk acara nanti, apakah hanya diperuntukkan untuk alumni ataukah boleh diikuti oleh mahasiswa aktif? Kebetulan saya juga ketua panitianya gitu. Untuk iya memang diperuntukkan untuk acara alumni, cuman di situ kan kita pengen menggait 3 entitas tadi, mahasiswa, jurusan, dan alumni. Dan nanti itu ada mahasiswa aktif juga bakal ada gitu, tapi dengan kuota. Mahasiswa aktif juga ada. Wong apa namanya, panitianya aja mahasiswa aktif gitu, pasti di situ juga diajak gitu. Itu dari Mas Fikri, Muhammad Fikri Muklisin. Terima kasih pertanyaannya. Dedi Setiawan, ini Dedi 2006 nggak sih? Gimana caranya membuat teman-teman alumni ikut tertarik dan merasa ikut memiliki yang di luar Jawa? Yang Mas Dedi Setiawan ya, untuk yang di luar Jawa, kita kemarin tuh sudah punya konsep gimana apa ya, penyebaran alumni itu sampai mana gitu loh. Penyebaran, nah ya Mas Dedi 2006 kan, siap Mas Dedi gitu. Jadi gitu Mas, jadi kita tuh kemarin ada form cek ombak gitu ya, penyebaran penyebaran alumni IF itu sampai mana gitu ya. Mungkin itu bakal cikal jadi terbentuknya regional apa ya, alumninya gitu Mas Dedi. Ini dari lihat nih, dari Mas pernah ikut acaranya Ikatan Alumni itu juga, boleh tahu dijelasin apa yang kurang di IKA Undip sama yang mau ditambahin di IAIF? Untuk ikut serta Ikatan Alumni sih Undip nih, IKA Undip nih aku sih belum, jadi belum bisa mengkoreksi IKA Undip itu plus minusnya di mana, belum bisa sih. Kok tak lihat kok di IG sama di YouTube kok gantengan di YouTube ya aku. Mas Mail nanya, sekarang kan banyak alumni yang aktif ada di Jakarta. Wah, ini Mas Fikri ya, gimana caranya supaya yang nantinya IAF enggak Jakarta sentris? Ya mungkin itu salah satunya adalah ada proker atau kumpul buat per regional gitu. Mungkin untuk saat ini yang paling banyak alumninya itu Jakarta sama Jateng DIY, mungkin itu sih. Jadi untuk enggak Jakarta sentris itu ya mungkin salah satunya dengan paguyuban regionalnya gitu loh. Itu Mas Rizwan Saputra, tolong dong kasih alasan yang kuat mengapa aku harus ikutan IF gathering sama orang nggak mau ikutan gathering gitu. Jadi alasannya kenapa harus ikut gathering, kalau aku tuh ini dobrakan pertama untuk kumpul kita gitu, dobrakan pertama untuk kumpul kita.
aku juga belum belum pernah tahu 2004 kayak gimana, 2005 kayak gimana, 2006 kayak gini. Aku pengen gali ilmunya mereka gitu loh, pengen tanya, pengen sharing dengan santai ya, otomatis dengan santai. Gathering di situ kan dibikinnya santai ya, acaranya itu dibikinnya santai, dan fungsinya buat apa? Mungkin buat nambah experience aku kerja, atau mungkin jadi bukan masalah hevannya aja loh nih ya, jadi masalah kita ngambil kesimpulan terbaik apa, kita ikut gathering gitu loh. Kalau dari aku sih kayak gitu. Makanya aku juga seneng banget kumpul sama 2004, 2005, 2006, 2007 sampai yang termuda 2012 yang saya ketemui. Belum tentu aku 2012 yang jadi juniorku, belum tentu aku bisa sesukses 2012, belum tentu. Bahkan mungkin juga 2012 kemungkinan bakal jadi pemimpinku di perusahaan tertentu, pasti juga ada gitu loh. Jadi bukan mentang-mentang aku senior yang udah lulus duluan gitu, belum tentu juga. Itu sih konsep aku sih, pengennya bagi sharing mungkin 2012 yang yang baru masuk ke dunia kerja, punya pengalaman baru di dunia kerjanya gitu. Mungkin dari aku juga gitu, oh di kerjaanmu kok enak kayak gini-gini ya, jadinya akhirnya jadi sharing gitu Mas Rizwan. Kalau dari aku kayak gitu. Rifki Hakim, nah ini Mas Kipli, ini 2008 nih. Urusan ikatan alumni ini menjadi prioritas nomor berapa jika dibandingkan dengan pekerjaan dan asmara? Ini sama kayak pertanyaan Mbak Sekar 2010 kayaknya ya. Yang jelas prioritasnya ya nomor 3. Kenapa nomor 3? Ini di luar keluarga ya. Yang jelas nomor 3. Yang pertama kerja nomor pertama. Asmara jelas dong nomor 2. Gitu. Maksudnya gini, kerja kan itu jadi peganganku untuk hidup gitu loh ya. Iya kan? Kerja kan jadi peganganku untuk hidup. Sedangkan asmara jadi sandaranku untuk keluh kesahku gitu. Nah, yang untuk acara alumni IAF ini, ini tuh susah jelasnya. Pokoknya pengennya itu alumni ini dibuat untuk kita maju bareng-bareng, kita sharing bareng gitulah. Terus dari Sidik Aldi, Sidik ini 2011 lah ya kalau nggak salah itu. Apa kelebihan dan kekurangannya Anda dibanding calon yang lain? Kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan saya udah aku jelasin tadi. Aku tahu seluk-beluk IF gaya dari Ilkom sampai informatika, dari informatika sampai ke Ilkom/informatika, aku tahu itu. Jadi aku tuh mengalami 3 fase perubahan itu gitu. Ardiuna, yang belum bayar biaya keanggotaan maksimal kapan biar bisa ikut serta reuni akbarnya? Ya memang bener nggak ada maksimal itu kapan pun nggak ada untuk biaya, nggak dibatasin. Cuman untuk yang bersangkutan dengan reuninya mungkin ya 2 minggu. Karena apa? Karena di sana juga kita butuh pendataan gitu. Jadi ya 2 minggu karena kita butuh pendataan, butuh data yang real buat kita setor ke lokasi, dan juga kita komunikasi sama panitia Semarang. Kan nggak mungkin juga kita ngerepotin panitia Semarang, sedangkan kita sendiri yang pengen kumpul. Kita ya namanya juga panitia, tapi kan dia adik-adik gitu loh ya. Kita bantu semaksimal mungkin gimana caranya meminimalis error itu jadi nol gitu loh. Gitu Mas Ardiuna. Triaman Storas Doni Simanjuntak Eskom. Brother, kalau misal punya cewek terus ditanya kita makan di mana Mas, jawabnya apa? Ya itu jawabnya terserah lo lah. terserah lo gue mah ngikut gitu. Yang penting lo kalau ada apa ngomong, kalau nggak ngomong gimana juga. Nggak mungkin kita sebagai cowok selalu makan kode-kodenya doang kan. Atit. Pertanyaan dari Eka Friandi, kalau ada sinergi enggak kalau ada acara dari IKA Undip misal buat ngajak gabung ke acara atau ikut partisipasi lainnya. Terus untuk regional di luar Jakarta gimana caranya berkoordinasinya? Mungkin untuk masalah sinergi IKA Undip mungkin
Eh, yang setahu saya itu di Undip sekarang itu ada beberapa IKA ya. Nah, mungkin itu bisa collab untuk gabung apa, entah itu masalah civitas apa gimana, itu nanti bisa diobrol dengan teman-teman kepengurusan, mungkin ya bisa jadi obrolan gitu. Terus untuk regional di luar Jakarta gimana cara berkoordinasi? Untuk regional di luar Jakarta kita berkoordinasi dengan regional-regional yang sudah ada saat ini, misal Jakarta dengan DIY, infonya itu hampir sama sekarang. Jadi kita meminimalis, tinggal gimana caranya kita, teman-teman kita yang belum gabung ke regional itu ikut gabung gitu loh. Jadi ya aku mohon teman-teman yang teman-temannya belum gabung ke region per masing-masing regional, ayolah ikut gabungin teman-teman kita. Jadi biar tahu info dari kita gitu loh, info dari kita gitu Mas Eka. Lupilo, idem sama pertanyaan Eka. Berarti nanti tiap regional ada ketua atau koordinatornya. Iya benar. Jadi tiap regional nanti ada koordinatornya. Mas mau tanya gimana biar wadah ini tahan lama dan langgeng-langgeng, enggak cuma anget-anget tai ayam gencar di awal tapi letoy di akhir. Nah ini aku butuh kerjasamamu, Rut Herano gitu. Jadi yang bangun ini nggak cuma pengurus gitu loh. Nah bangun ini nggak cuma pengurus, tapi seluruh elemen yang alumni informatika Undip gitu. Ya aku dengan ini mendeklarasikan, dengan ini mendeklarasikan kalau semisal aku jadi ketua IAF, aku butuh bantuan teman-teman seluruh alumni yang tersebar di dunia ini gitu Mas Herano. Apakah perlu biaya gotong royong untuk teman-teman kita ini dari Mas Rido ya, yang benar-benar membutuhkan? Ini mungkin salah satu dari konsep nanti kita ngapain sih. Jadi gini Mas Rido, mungkin nanti kita akan bentuk sebuah tim untuk gotong royong. Misal ada beasiswa untuk mahasiswa aktif, misal ada gotong royong bergabung, itu nanti kita koordinasiin dengan tim. Ini ada pertanyaan yang ada di IG ya, yang Q&A. Ini dari Mas Saki 2007. Lebih penting mana sih bagi IAF merangkul semua golongan baik yang antusias atau tidak, atau memaksimalkan mereka yang memang antusias? Sebenarnya sih tujuan itu aku itu tuh pengen merangkul semuanya gitu loh. Dari baik yang antusias atau tidak itu aku pengennya ngerangkul semuanya gitu. Jadi mungkin dengan nanti adanya proker-proker yang berbau ke kerjasama, mungkin dari teman-teman yang antusias yang tidak antusias mungkin jadi antusias, mungkin itu sih solusinya itu Mas Saki. Terus ini Mas Hamid, apakah Mas Mail percaya dengan Karang Ajaib? Wah, percaya banget ya, percaya banget. Karang Ajaib apa aja nggak tahu Mas. Aku bukan anak Karang Ajaib. Terus ini Mas Fikri, ini ada flat earth atau round earth lah ini nih, ini nggak usah dibahas kali ya. Pokoknya bumi itu muter aja gitu, nggak tahu muternya gimana gitu. Wah, ini udah ada peringatan dari Mbak Sekar. Il maksimal sampai 12.30 sekarang gitu. 10 menit terakhir konklusi dan kampanye. Gimana ini Mbak Sekar nih, gimana biar IAIF ini jadi wadah yang menarik buat alumni fresh grad yang baru beradaptasi dengan dunia kerja? Ini itu gimana cara menariknya? Kita bentuk sebuah wadah itu kan buat kita sharing gitu. Entah itu alumni fresh graduate, entah itu alumni yang udah kerja ataupun mapan, ya kita fasilitasi untuk diskusi bareng gitu loh, dengan segala macam proker yang mungkin kita bentuk dengan tim gitu Mbak Sekar. Jadi untuk masalah fresh graduate, bersemangatlah untuk bergabung dengan kita dan kita bangun bareng-bareng gitu loh. Dalam segala hal pasti kita ingin menjadi yang terbaik, tetapi sebagai manusia kita bukanlah orang yang sempurna. Dan pertanyaan adalah, apa sih kekuranganmu? Kekuranganku ya tadi aku sebut tadi, mungkin aku
formal itu termasuk kekurangan nggak sih? Formal itu aku tuh nggak suka yang formal mungkin itu mungkin kekurangan gitu sih ya gitu Mas Galva punya ide apa aja untuk acara IAF ini Mbak Cut nih kedepannya supaya nggak hilang kamunya idenya itu ya bareng-bareng kita bangun proker bareng-bareng jadi untuk rasa saling memilikinya itu ada gitu loh kita bangunnya bareng-bareng gitu masanya kita bangunnya bareng-bareng Mas Rian kalau ada pertanyaan lagi bisa ngobrol pada tanggal 16 November bagi yang berkesempatan bila tidak berkesempatan bisa langsung ke Mail share nomor HP boleh dong share nomor HP boleh aku share nih ya catat 0857 1373 5465 0857 1373 5465 nih Mbak Yani apa yang menjadi motivasi kalian ingin menjadi ketua alumni ini dan bagaimana cara kalian menyatukan para alumni yang geographically tersebar di seluruh pelosok Nusantara dan dunia nih jangan teoristis please give us some practical idea ya mungkin tadi udah aku jawab ya masalah gimana cara ngerangkulnya untuk semuanya walaupun masih geografik ya saya udah mencoba untuk merangkul seluruh angkatan sudah mencoba untuk membentuk sebuah form penyebaran IF Undip sampai mana dan udah mencoba membentuk regional dan yang baru ini tuh ada 2 regional yang pertama kan dulu IF Jakarta terus IF DIY IF Jateng terus habis itu udah nggak ada grup lagi selain grup angkatannya jadi yang DIY itu sama Jateng emang sengaja digabung gitu biar crowdnya kerasa euforia bareng-bareng kerasa masanya masih satu ya mungkin kalau kuotanya banyak itu mungkin bisa dipisah lagi DIY sama Jateng terus dibentuk lagi lah kemarin grup Jawa Barat itu baru dibentuk gitu terus kemudian ada baru lagi itu kemarin dari usulan teman kita yang ada di Sumatera grup yang ada di luar Pulau Jawa itu termasuk luar negeri yang sekarang lagi bangun crowdnya itu jadi mungkin teman-teman yang belum gabung di grup itu silakan gabung di grup itu IF Jakarta IF Jateng DIY IF Jawa Barat sama IF di luar Jawa IF overseas itu mungkin teman-teman yang udah tahu buruan dikasih tahu grup regionalnya silakan gabung juga kan konkretnya ya saya mencoba untuk memediasi teman-teman gitu sih. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Indah Pertiwi kalian tadi udah dijawab ya mungkin pertanyaannya langsung aja ya buat kedua kandidat apakah kedua kandidat yakin bisa merangkul semua angkatan IF dan bagaimana caranya untuk masalah yakin nggak yakin modal awal saya itu yakin gitu tapi untuk masalah realisasi ya aku butuh bantuan teman-teman gitu loh butuh bantuan teman-teman buat ngerangkul semuanya buat teman-temannya ayo lo kita bangun bareng-bareng kita rangkul bareng-bareng gitu ya untuk masalah konsep tadi kita itu punya konsep yang dirubah jadi bikin konco saya dulur gitu sih jadi buat teman-teman yang belum bergabung pertama nih ini ajakan dulu sebagai ketua panitia juga sih jadi buat teman-teman yang belum bergabung ke acara reuni besok silakan bergabung dengan format-format yang udah di-share sama panitia Jakarta panitia reuni itu silakan fungsinya buat apa ya buat tadi kita guyup bareng kita share bareng kita ya have fun-nya tuh plus aja gitu loh yang penting tujuan kita pengennya guyup bareng gitu terus untuk konklusinya saya sendiri ya kalau saya misal jadi ketua jadi mengurusi kepengurusan IAIF sampai periode 4 tahun ya aku butuh teman-teman buat bangun juga jadi
mungkin tim saya ini tim mediasi dari teman-teman, perwakilan dari teman-teman, kita dudukan bareng-bareng, kita bangun bareng-bareng, jadi rasa kepemilikan IAIF itu kita juga bakal rasakan gitu loh. Ya mungkin butuh semangatnya, misal saya nggak kepilih, ya tolong apa namanya, misal Ridi ya, saya bakal bantu Ridi buat tim saya juga pasti bantu Ridi gitu loh. Jadi kita saling bantu buat membangun IAIF itu sendiri. Ya dengan visi misi saya tadi yang membangun hubungan 3 entitas tadi, alumni, mahasiswa, dan jurusan. Mungkin itu konklusinya dari saya. Jadi cukup sekian untuk open dialognya. Terima kasih tim formatur yang sudah memfasilitasi. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Semangat buat Ridi nanti open dialognya jam 7 ditunggu. Kalau ada pertanyaan dari saya, siap Mas Ridi. Sudah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.